Waalaikumsalam. Itu tadi yang antar kamu siapa? Oh, Bunda, itu ibu aku, Rul. Hah? Ibu? Yoi, Rul. Charles anakku, sekolahnya yang pinter ya nak di pesantren ini. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa juga buat selalu nurut sama Pak Kiai. Kayak kenal sama ibu itu, tapi gue pernah lihat di mana ya? Dan semoga kelak kamu jadi penghafal Al-Quran. Semoga kamu menjadi pribadi yang soleh dan jadi seorang ahli ilmu agama ya nak. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya Bun untuk doanya. Sama-sama anakku. Ya udah kalau begitu, Bunda lanjut kerja dulu ya. Iya Bunda, Bunda hati-hati di jalan ya. Iya sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi bre, Widih, Badrul, lama tak jumpa. Gimana kabar antum? alhamdulillah baik. Kalau antum gimana? Alhamdulillah baik juga Rul. Hai. Charles, maaf nih sebelumnya, Ana mau tanya sesuatu nih ke antum. Tanya apaan? Itu tadi yang antar kamu siapa? Oh, Bunda, itu ibu aku Rul. Hah? Ibu? Yoi Rul, emang kenapa sih antum kok kelihatan shock begitu? Bentar. Terus pekerjaan ibu antum itu apa? Apa ya? Duh, segala lupa lagi. Kalau nggak salah itu harddisk. Bukan harddisk. Disk joki. DJ maksud antum? Nah, itu dia. Iya Rul, ibu aku kerjanya jadi DJ. Hah? Apa? Astagfirullah. Dih, apaan sih antum? Gitu doang segala ngucap astagfirullah. Dah ini anak, pantesan kok rasanya aku pernah lihat ibu antum. Berarti nama ibu antum itu kalau nggak salah DJ Gemoy Karambol kan? Iya kan? Hah? DJ Gemoy Karambol? Nama aneh apaan itu? Dah, ini aku tunjukin kalau antum kagak percaya. Hah? Nih, ini ibu antum kan? Astagfirullah. Iya Rul, itu bunda aku. Kok bunda aku bajunya kayak begitu sih? Kesannya jadi kayak pamer aurat. Tuh kan, antum aja yang anaknya bisa shock begini, apalagi Ana. Tapi seriusan ini bre, antum kagak tahu kalau ibu antum kayak begitu. Ya nggak tahu atuh Rul. Ana mah taunya kalau bunda itu terpaksa kerja jadi DJ. Karena cuma kerjaan itu doang yang bisa ngasilin duit untuk aku sekolah di pesantren ini Rul. Ah elah, alasan klasik itu mah. Nyatanya ibu aku yang penjual gorengan doang aja bisa nyekolahin aku di pesantren ini. Lah, iya juga ya. Tapi emang bener juga sih bre. Bener kenapa tuh? Iya, bener. Kalau di zaman sekarang itu pekerjaan yang jauh dari keberkahan Allah malah jadi pekerjaan yang paling bisa ngasilin banyak duit. Astagfirullah. Dah, kalian berdua ngapain masih di sini? Bukannya masuk kelas? Malah pada ngobrol di mari. Pak Ustadz. Ini Pak, kita di sini baru ngomongin ibunya Charles yang pekerjaannya jadi seorang DJ. Hah? DJ? Orang yang suka mainin musik di diskotik itu? Yang dimana diskotik itu tempat yang dipenuhi dengan minuman keras dan juga wanita-wanita yang suka mengumbar aurat. Iya Pak Ustadz, betul. Yang bener kamu Drul. Antum punya bukti apa enggak? Jangan sampai ini semua jadi fitnah doang. Dah, Pak Ustadz segala kagak percaya. Nih Pak Ustadz, ini Ibu Charles. Hah?
Astagfirullah. Apa ini? Oh, Tuh, Pak, saya punya buktinya kan? astagfirullahalazim. Charles, apa benar kalau ini adalah ibu kamu? Iya Pak Ustadz, itu bunda saya. Astagfirullah. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, saya akan coba memanggil ibu kamu kemari ya. Iya Pak Ustadz. Ya udah kalau begitu, kalian berdua masuk ke kelas dulu. Biar masalah ini Pak Ustadz yang tanganin. Siap, Pak Ustadz. Ya, mari kita goyang. Kita goyang sampai pagi. Pokoknya kita semua harus happy. Kenapa nih? Kok Pak Ustadz WA saya? Dimohon kehadirannya besok di pondok pesantren untuk orang tua dari santri yang bernama Charles. Walah, ada apa lagi nih? Apa iya Charles bikin ulah di pondok? Aduh, ngerepotin aja sih. Dah lah, besok tinggal datang ini. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ibu telah berkenan hadir ke pondok pesantren ini. Ya. Jadi kenapa Pak Ustadz? Kenapa saya sampai dipanggil ke sini? Kalau bisa jangan lama-lama ya Pak Ustadz. Saya masih ada jadwal kerja nih hari ini. Baik Bu. Alasan kenapa Ibu saya panggil kemari karena kemarin saya selaku guru di sini mendapatkan info dari salah satu santri teman anak Ibu kalau ternyata Ibu ini bekerja sebagai DJ. Apakah benar itu, Bu? Iya benar. Emang kenapa kalau saya seorang DJ? Nggak kenapa-kenapa sih, Bu. Tapi yang saya permasalahkan yaitu cara berpakaian Ibu yang telah Ibu upload di sosmed Ibu, yang dimana cara berpakaian Ibu dinilai sangatlah terbuka dan selalu memamerkan aurat Ibu, yang secara di agama Islam itu menutup aurat bagi semua muslim adalah wajib dan haram hukumnya untuk mempertontonkan aurat kita kepada orang lain. Ya elah Pak Ustadz, kenapa sih hal sepele begitu doang diributin? Lagian nih ya Pak Ustadz, itu kan badan saya, aurat juga aurat saya, dosa juga saya sendiri yang tanggung. Ngapain Pak Ustadz segala protes? Sebenarnya bukannya saya protes, Bu. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu segera mencari pekerjaan yang lebih berkah ketimbang pekerjaan Ibu sekarang. Pak Ustadz, ngapain segala nyuruh saya ganti pekerjaan? Pak Ustadz, dengerin ya. Pak Ustadz kira pondok ini itu bayarnya murah. Kagak, pondok ini mahal Pak Ustadz. Dan kalau saya ganti pekerjaan, belum tentu saya itu bisa ngehasilin uang sebanyak pekerjaan saya sekarang ini. Bisa-bisa anak saya malah gak jadi mondok, terus gak bisa jadi anak soleh deh. Kecuali kalau emang Pak Ustadz yang mau gantiin saya buat biayain anak saya. Pak Ustadz mau. Tapi Bun, ibunya si Badrul cuma pedagang gorengan. Terus ibunya si Badrul juga gak harus pamer aurat. Dan buktinya si Badrul bisa sekolah di sini. Iya, Bu. Ditambah di pondok kami ini juga banyak jalur beasiswa, Bu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir perihal biaya. Dan juga di lain hal selain biaya, saya lebih khawatir ke mental si Charles anak Ibu. Hah? Mental?
Iya bun. Setelah teman-teman yang lain tahu kalau bunda itu seorang DJ, teman-teman aku jadi sering bilang begini bun. Charles, ibu lo seksi juga ya. Sejamnya kena berapa duit tuh? Terus bisa blow kagak? Kalau anak bisa kali. Jujur itu ganggu Charles banget sih bun sewaktu belajar. Hah? Apa? Dasar anak-anak kurang ajar. Mesti dikasih pelajaran mereka. Bun, bukan teman Charles yang salah, tapi bunda. Teman-teman Charles juga gak bakal begitu kalau bunda gak begini. Ayolah bun, tobat bunda. Dah, dasar anak gak tahu diuntung. Kamu itu masih bocah, masih anak kemarin sore. Kamu belum tahu betapa kejamnya dunia. Berani-beraninya kamu nyeramahin bunda. Kamu mau jadi anak durhaka, hah? Bun, justru bunda yang durhaka ke anak. Bunda nyekolahin Charles ke pesantren Islam. Emang tujuannya buat apa bun? Kalau bukan biar Charles jadi anak soleh. Biar Charles paham dan ahli tentang agama Islam. Terus setelah Charles paham, kenapa bunda gak mau Charles kasih tahu sesuatu yang benar sesuai ajaran Islam? Kenapa bunda masih ngeyel? Itu namanya munafik bun. Kalau memang begitu, mending Charles gak usah sekolah di pesantren lagi lah bun. Mending Charles ikut dugem aja tuh di klub malam nemenin bunda. Hah? Apa kamu bilang? Halo bos. Aduh, kamu itu di mana? Sebentar lagi jatah kamu perform. Ayo buruan ke klub sekarang juga. Gak pakai lama. Iya bos. Saya akan segera menuju diskotik sekarang juga. Ya udah, saya tunggu. Dah pokoknya sekarang kamu belajar dulu di sini yang pintar. Bunda mau balik kerja dulu. Bye. Astagfirullahalazim. Oke baby, mari kita goyang terus. Semalam suntuk sampai pagi. Halo Mas Ustadz ganteng. Kok kamu bisa sampai sini sih? Iya loh. Mas Ustadz ganteng mau minum nggak bareng kita-kita? Say, di belakang ada berondong ganteng banget. Pokoknya lu harus coba. Serius lu? Ya udah, abis ini lu kenalin ke gue ya. Oke, Say. Say, mana tuh yang lu bilang ada berondong ganteng? Oh, itu. Yuk, ikut gue. NANI? Nih orangnya. Dia tepar setelah minum-minum sama gue. Hah? Apa? Charles? Lah, lu kenal sama anak ini, Say? Jelas kenal lah. Ini anak gue. Hah? Anak elu? Lah, berarti lu bakal jadi ibu mertua gue dong. Hah? Maksud lu apaan? Hah? Apa? Bunda, ternyata dunia bunda asik juga ya. Hah? Pokoknya mulai saat ini Charles nggak mau lagi balik ke pesantren. Charles nggak mau jadi ahli agama. Charles mau ikut-ikut bunda aja, hidup di dunia seperti ini. Karena Charles nggak mau dianggap anak durhaka sama bunda. Apa? Kamret 1 lapor. Kijang 1 melapor. Semua orang yang ada di dalam diskotik sudah kami tangkap semua.
Diskotik ini terbukti menjadi tempat pengedaran minuman keras ilegal, peredaran narkoba, dan juga praktek prostitusi. Astagfirullah, ya Allah, hamba taubat ya Allah. Hamba janji, hamba akan mencari pekerjaan yang lebih berkah dari ini. Ada. Giliran udah ditangkap, baru tobat lu pada. Kemarin-kemarin lu pada kemana? Dasar manusia.